Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan dari perangkat daerah dan dari tim legislasi, tim pemerintah Kabupaten Gresik. Seperti undangan yang sudah Bapak Ibu terima, hari ini kita jadwalkan rapat untuk dua rancangan peraturan bupati. Yang pertama, Perpu tentang pemenuhan Perpu tentang perubahan Perpu 16/2023 tentang pemenuhan kebutuhan dokter spesialis pada Rumah Sakit Umar Masud melalui program PPDS, program pendidikan dokter spesialis. Terus yang kedua, Perpu tentang perubahan ketiga, ini sudah perubahan ketiga, standar harga satuan biaya operasional APBD 2024. Kenapa ini kita rapatkan bareng gitu ya, bareng. Karena untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis itu hubungannya nanti sama SHS, standar harga satuan. Makanya kita perhatikan. Sepemahaman kami, dinas kesehatan itu membutuhkan perubahan kebijakan yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan untuk program pemenuhan dokter spesialis di RSUD Umar Masud. Jadi di tahun 2023 itu sudah ada Perpu pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di RSUD Umar Masud yang melalui program PPDS. Program PPDS ini tahunan ada gitu ya. PDS itu pendaya gunaan. Yang ini yang dari Kementerian Kesehatan, yang ini PPDS beasiswa. Nah, PPDS ini sebenarnya program pemerintah daerah. Ini programnya pemerintah daerah, bukan program ikut-ikut pusat atau apa, bukan. Ini pure, ini adalah kebijakan dari Kabupaten Gresik karena memang ini kebutuhan pemerintah daerah. Jadi mulai tahun 2023 itu kita itu sudah, jadi ini Umar Masud itu kan kehabisan, dia nggak punya dokter spesialis yang pengangkatan sendiri, yang organik istilahnya, tidak punya yang diangkat sendiri oleh pemerintah daerah. Jadi adanya di sana itu dokter spesialis atau praspesialis, pendidikan spesialis atau sudah spesialis? Sudah spesialis yang berdasarkan penugasan oleh kementerian, gitu ya, yang berdasarkan penugasan oleh kementerian, yang itu bukan organik tapi setahun sekali ya, setahun habis kayak gitu kan. Nah, sering terjadi bahwa dokter itu telat penugasan, akhirnya kosong kayak gitu ya. Tidak ada dokter spesialis di tempat spesialistik yang wajib ada di RSUD tipe D, gitu ya. Jadi di RSUD tipe D itu minimal ada 4 spesialis dasar. Spesialis apa aja?
Objin itu kandungan ya, dan penyakit dari dalam anak dan dah. kemudian mestinya juga ada spesialis penunjang Anestesi 5 ya berarti ya, tapi 4 wajib 1 menunjang. 4 dasar 1 menunjang itu minimal harus ada di rumah sakit tipe D gitu ya. Nah, kenapa sering terjadi kosong? Itu karena memang programnya program pusat, terus yang bayarin juga pusat, meskipun ada tambahan tunjangan insentif dari APBD, dan itu gede loh, biayanya besar. APBD mengeluarkan per bulan itu untuk 1 orang spesialis loh 40 juta, itu insentifnya aja. Karena siapa dokter spesialis yang mau di bawean kan gitu, logikanya kan gitu. Nah, akhirnya pemerintah daerah punya kebijakan di 2023 itu yang menurut saya Dinas Kesehatan sudah melangkah dengan loncatan yang cukup bagus untuk mengeluarkan satu kebijakan dan dilaksanakan. Itu pemerintah daerah sekaligus ngawal Dinas Kesehatan. Pemerintah daerah itu mensekolahkan spesialis, gitu ya. Jadi ada dokter umum, baik itu dari PNS, non PNS, non ASN, atau dari luar yang ber-KTP gesik. Jadi pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan itu punya program mensekolahkan dokter spesialis, dokter umum yang mau sekolah lagi, itu disekolahkan sama pemerintah daerah, biar kita tidak ketergantungan dengan program wajib punya pemerintah pusat yang kita itu cuma nerima gitu. Kita itu cuma nerima, mau bayarin dokter spesialis dari luar sebagai dokter organik itu gak ada yang mau. Sampai kita punya program namanya kerjasama, ya Pak, kerjasama dengan fasilitas kesehatan lainnya, rumah sakit yang punya dokter spesialis itu bulanan gitu, mau bulanan, mau harian, mau mingguan, itu kita punya. Kalau memang mereka mau dibawa ke sana, dibayarin, nggak ada yang mau. Pada saat kosong gitu ya, nggak ada yang mau dari non PNS itu. Bisanya mungkin wajib di penugasan dari RSUD Pusina, itu pun tahu sendiri gitu. Nah, akhirnya pemerintah daerah bikin kebijakan, ya wes ayo disekolahin ya. Sudah diperhitungkan manfaatnya seperti apa, kira-kira seperti apa, paling nggak 4 tahun 5 tahun. Maksudnya di 2000, paling cepat perkiraan kita di 2028 ya. Di 2028 baru kita bisa ambil manfaatnya dari orang-orang yang dokter yang kita sekolahkan. Sekarang kita cuma investasi bayari. Per tahun Dinas Kesehatan itu nganggarin 1 M. Kurang lebih 1 M untuk investasi dokter spesialis itu. Nah, hari ini
bukan hari ini sebenarnya, beberapa waktu yang lalu. Jadi syaratnya ya, syarat di Pergub yang kemarin, satu, dia dokter umum yang mau disekolahkan nanti setelah dia lulus, dia bakalan mengabdi pengabdian selama N plus 3. Jadi kalau masa kuliahnya dia itu 4 tahun, berarti dia mengabdi 7 tahun. Kalau kuliahnya dia 5 tahun, artinya dia mengabdinya 8 tahun. Itu rumusannya seperti itu. Dengan gaji yang sudah kita pikir besar sebenarnya, 40 itu ya. Tapi itu nanti baru bisa, investasi ini baru bisa kita dapat manfaatnya itu tahun 2028, perkiraan 2028. Seperti yang jadi gitu ya, dokter umum yang mau disekolahin. Tadi satu lagi persyaratan bahwa dokter umum itu ber-KTP Gresik. Jadi hanya orang Gresik saja. Gitu ya. Nah, hari ini ada surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Airlangga nyurati Pemda itu gini, Pak Bupati melalui Bu Kadikes, kalau kita buat program itu yang bagus itu ya, nanti kita panennya kan bulan. Nah, si Universitas Airlangga ini bilang, aku punya 1 orang calon, kuliahnya tinggal berapa tahun? 1 tahun lagi, 1 sampai 2 tahun, paling lama 2 tahun. Aku tuh punya 1 orang dokter spesialis yang dia itu tidak mampu secara finansial untuk meneruskan, padahal kurang 1 maksimal 2 tahun. Biaya satu, Pemda dokter itu biaya. Setelah itu nanti dia lulus, dia mau kok mengabdi selama 5 tahun atau 4 tahun di program. Logika kita tadi ngomong bahwa kita investasi yang nanti kita dapat 2028. Hari ini ada tawaran yang cukup menarik, surat resminya Dekan FKUNER, saya membaca itu bilang seperti itu. Nah, akhirnya kan kita mikir kan, tuh gimana sih kita kan punya pekerjaan itu. Dia bukan orang Gresik, dan dia tidak. Kalau program ini jalan, itu kan ada tes. Nah, ini orang ini otomatis dia tidak tes, karena dia posisi jalan. Sebenarnya satu masalahnya di Erlangga itu, dia itu programnya belum ganti kurikulum. Programnya itu dari kurikulum, jadi dia harus kalau mau si UNER itu sudah ada program itu, dia harus pindah ke universitas yang lain. Mau dipindah di UB, karena kita kerjasama dengan UB sama UNER ya, untuk program ini kita kerjasamanya itu sama UB sama UNER. Tapi si UNER sudah ada program lagi, si UB juga ada program lagi. Ada universitas yang ada program itu dan mau Universitas Mataram. Rencananya dia mau nerusin di Universitas Mataram. Tapi kita kepentok sama Pergub kita yang ngomong bahwa di situ itu KTP Gresik. Masalahnya sebenarnya cuma itu.
benar ya? Masalahnya cuma itu. Nah, makanya jadi masalahnya sebenarnya cuma itu. Makanya saya bilang kalau bisa nggak lama gitu. Mungkin dari penjelasan itu sudah cukup jelas. Tinggal saya hitung rekomendasi dari pendapat, masukan pendapat dari teman-teman daerah. Saya bilang dari masyarakat, saya kalau seperti itu tidak bisa, saya tidak bisa bikin sendiri. Saya harus ada tim yang supporting usulan, supporting pendapat dari rekan-rekan semua. Dari penjelasan itu saya minta tolong ke Dinas, apakah ada lagi yang perlu disampaikan? Namun selama ini kami sudah difasilitasi berupa oleh Pemda berkaitannya dengan tentunya untuk peningkatan pelayanan kesehatan, utamanya untuk keluarga yang sangat luar biasa, mulai dari terkait dengan insentif untuk spesialis. Karena mungkin perlu kita pahami bersama bahwa kenapa dokter spesialis ini enggan untuk praktek di seluruh Surabaya. Dokter dan dokter spesialis maupun dokter gigi itu mempunyai hak 3 SIP, surat izin praktek. Ketika bertempat di Bawean, otomatis hanya satu yang akan berfungsi. Katakanlah di rumah sakit, katakanlah mau praktek pribadi juga siapa pasiennya, intinya ya juga itu. Ketika mereka berpraktek di kesehatan, itu mereka bisa memfungsikan 3 SIP, katakanlah di Evolusinan, misalnya yang di Evolusinan, bisa di Petro, bisa di sini. Ini tentunya secara teknologi, secara pendapatan kan kita manusiawi ya, secara pendapatan jauh sekali itu sehingga kemudian Pemda juga memberikan insentif tambahan. Sementara untuk kebijakan yang dari Kementerian Kesehatan penempatan dokter spesialis, kalau dulu dokter spesialis yang lulus kuliah itu wajib melakukan pengabdian. Sekarang peraturannya berubah, hanya PDDS itu adalah sukarela. Siapa yang mau ya silakan ikut, tapi yang tidak mau ya tidak apa-apa, langsung praktek. Jadi tidak apa-apa seperti itu, sehingga kemudian karena kita di rumah sakit ini hanya mengandalkan yang dari program PDDS tadi. Nah, kan untung-untungan ada nggak yang daftar, ada nggak yang mau pegawaian itu, sehingga sering terjadi kekosongan jenis spesialis yang ada di dari situ, sehingga kemudian kemarin dimasukkan ke dalam Mawakarsa adalah pemenuhan dokter spesialis terutama untuk kalian, sehingga kemudian kebijakan dari Pak Bupati bahwa kita akan menyebutkan saat ini kita sudah jalan yang benar itu sudah mulai 4 spesialis, 3 spesialis anak bedah dan dalam, anak objin dan dalam, anak objin dalam veteriner 4 orang, karena kebetulan yang diterima di anak itu ada 2 orang. Berarti memang berkomitmen bahwa sudah dari Jawa itu ini ada 2 spesialis, nanti bisa didayakan lebih lanjut. Kemudian yang di Undra ada 3 orang, itu untuk spesialis anestesi dan dokter. Itu dan kemudian ini nanti mudah-mudahan bisa kita laksanakan, bisa terlaksana, bisa di ACC untuk perubahan-perubahannya terkait dengan yang apa namanya istilahnya ongoing itu sudah kuliah, hanya tinggal pembiayaan lanjutan, dan kemudian terkait dengan pengabdian nanti disesuaikan dengan berapa lama Pemda membiayai. Kalau 1 tahun sudah lulus, itu berarti pengabdiannya nanti 1 tahun plus 3 tahun. Seperti itu. Dan kemarin kita sudah ketemu dengan yang bersangkutan, itu beliau justru malah walaupun nanti masa pengabdian wajib saya sudah habis dulu, saya tetap bersedia untuk bertemu ibu. Jadi
kemarin memang mungkin ini yang bersangkutan ini juga memang pantas untuk direkomendasikan akan Budi Santoso dengan FKUNER itu ketemu langsung dengan Pak Bupati di sini. Gitu. Mungkin ini memang anak juga memang berkualitas, tapi karena terkendala pembiayaan pribadi seperti itu. Dan ini harapannya dengan perubahan pergub ini bahwa KTP Gresik tadi tidak menguji dan kita ubah, mudah-mudahan nanti bisa disetujui untuk berubah KTP manapun yang memang bersedia untuk mengakui pegawaian dan sudah jalan kuliah, kita tinggal hanya meneruskan, itu mudah-mudahan nanti bisa diakui supaya tidak misalnya tidak terpujian yang untuk KTP Gresik, karena KTP Gresik yang kurang asli gawean pun belum tentu bersedia mengakui di sana. Banyak teman-teman kita, saudara kita dari Bawean yang dokter asli sana itu kemudian malah keluar dari Bawean seperti itu, sehingga memang untuk mengakui di Bawean itu memang perlu effort yang luar biasa, sehingga mungkin kita tidak perlu membatasi hanya yang KTP Gresik, karena memang dokter spesialis ini juga sangat sebenarnya susah lah. Jadi mungkin pola pikirnya seperti itu, sehingga kalau di Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Keuangan yang ada pembiayaan beasiswa untuk dokter spesialis untuk seluruh wilayah Indonesia, ini juga ada istilahnya ongoing. Jadi tidak hanya melulu yang daftar awal, tetapi yang sudah jalan ketika terkendala pembiayaan itu mereka juga menjadi jalan pembiayaan lanjutan yang kemudian nanti masa pengabdian selesai. Mungkin itu Pak Pram. Oke, terima kasih Pak Rum dari penjelasan tadi. Kami minta pendapat atau barangkali ada masukan, karena ini Pak Rum kita dulu ya. Tadi Pak Rum sempat sampaikan bahwa kalau bisa KTP Gresik itu diabaikan. Tapi ini komanya ini tidak untuk keseluruhan loh ya, tidak untuk keseluruhan ya, hanya untuk yang ongoing, istilahnya itulah. Saya tidak pernah bilang istilah ongoing, tapi dari ceritanya Mbak Runda itu ya hanya untuk itu ya. Untuk ongoing. Oke. Tapi kalau seumpama dia mendaftar mulai awal, oke. Artinya di tahun 2028 atau setelahnya. Saya kira kan ini sudah program banyak sekali, habis itu kita mikirkan program yang lebih gitu kan, karena semuanya sudah terisi. Jadi orang teman-teman dokter itu sudah mulai kuliah gitu. Kita tinggal tunggu hasil investasi kita ini aja gitu. Kayaknya sudah tidak ada lagi. Kalau cuma ada program lagi, artinya itu nanti kalau dia paling tidak 3 tahun setelah ya 2030-an lagi lah kita bikin kebijakan lagi. Saya kira itu perhitungannya seperti itu. Nanti kalau cuma 2028 dia selesai, habis itu penugasan, paling nanti kita merekrut lagi untuk next setelah itu kan berarti butuh waktu paling nggak 5 tahun, artinya 2030 kita baru ada program lagi kan, begitu. Cuman ketika kita membuka peluang untuk yang sudah ongoing, yang sudah menjalani kuliah ini dari daerah lain, artinya dalam masa kita menunggu 5 tahun dari panenan kita yang asli Gresik itu, barangkali ada seperti ini lagi, ada yang kemudian katakanlah misalnya melakukan pembiayaan, katakanlah kurang 1 atau 2 semester, kemudian yang bersedia mengakui juga kan tidak ada. Ya, untuk menutup kemungkinan kita nanti kehabisan di sebelum 2028. Nah, kalau program barunya kan nanti kan bakal muncul di 2030-an. Tapi untuk menutup, karena PDGS itu hari ini yang kemarin itu wajib kita dapat gitu. Setiap tahun kita dapat, itu kita udah dapat, atau mungkin kita bisa jadi tidak dapat. Contoh seperti hari ini,
Hari ini anak sudah keluar tapi kemudian pastinya belum. Nah, pas hari ini masih terjadi itu akhirnya. Karena dulu wajib, sekarang sukarela, akhirnya ini kita kehilangan sudah 1 bulan ini ya. Anak sudah keluar. Maret 2 bulan ini. Yang keluar anak Iya. dan dia inovasi kakek udah. Yo kabur, itu mati malas. Teman kan aku datang dong. Itu kan nunggu mati. Artinya ketika ada kepatuhan ini, ketika ada kasus-kasus yang perlu spesialisasi itu artinya harus dirujuk ke perawatan. Iya. Itu yang terjadi. Monggo silakan. Statusnya dulu seperti apa? Saya kan statusnya bisa nanti dia itu terikat dengan statusnya. Status pegawai, status pegawai dia itu pegawai kita belanja jasa. Jadi yang masih di sana ya, dari masih bukan ya. Oh, bukan PNS, bukan ASN. ASN, clear. Itu yang ongoing. Kalau yang asli yang asli pembiayaan KPU Sama, semua dari bukan PNS ya. Bukan belanja jasa kalau Sebenarnya kalau PNS juga bisa. Dibuatkan formasi itu ya. Bisa, kan kemarin kebetulan yang daftar dari awal itu ada PNS itu belum 2 tahun sehingga kan bukan tidak bisa. Iya. Nah, ya. Jadi ada kemarin itu juga ada pendaftar yang dari PNS. Bukan banyak ya yang daftar ya, kita bentuknya cuma 6. Terus yang daftar ternyata banyak. Salah satunya itu ada ASN, PNS. Salah satunya itu ada PNS. Tapi dia kena hold di regulasi kepegawaian karena dia belum 2 tahun bekerja. Kemarin kita ada sama solusi. Jadi waktu rekrut kemarin kita juga bersama. Tapi kalau yang ongoing itu sebelum nanti sudah ada surat pernyataan sanggupannya. Nah, nanti setelah ini kan sekarang masih masa tes. Ketika nanti memang diterima, jadi rekon sudah ada dari UNER, sudah ada bahwa anak ini layak untuk didanai, tapi di UNRAM-nya sendiri ini masih proses tes Juli ini. Ketika Juli nanti diterima, ini Pak Bupati memang komit untuk membiayai dan juga kami sedang mengurus MOU dengan UNRAM. Tapi kalau misalnya ternyata tesnya di sana tidak diterima ya tidak jadi. Tapi kalau dari UNER harus ke UNRAM kayaknya ya kemungkinan kecil itu tidak diterima, kemungkinan 99% Iya. dari UNER, tentunya dari UNER terus karena yang di UNER Kalau nggak status ASN sih, kalau masih bisa ke ASN itu kita sudah juga tanya kalau mau tapi kita juga nanti akan bisa itu telah ada yang harus kembali tidak balik lagi nih. Ternyata saya itu kan profesi teman-teman sudah ada. Ya, kalau semuanya mau balik lagi, saya kira di persyaratan itu ada perjanjian. Kalau nggak statusnya ASN, tidak bisa lagi. Kalau semua ASN tidak bisa. kalau pernah ada tekanan sing Enggak boleh. ini kenyataan ya. Oh, kamu nggak boleh pasti itu namanya sudah protes ke PKP. Kamu bisa gampang. Selama kondisi sekarang itu memang gimana kita sarankan seperti ini tapi tetap saya bosan. Jadi kalau yang untuk program ini di Perhub sudah kita atur detail. kalau saya dengan kota itu saya lebih optimis ini. Misalnya bukan setahun sudah kita punya penggantinya lagi untuk itu. Karena kita atur clear itu di Perhub. Ya. Kalau misalnya mangkir itu ada sanksi pengembalian sekian kali. Kalau saya lebih optimis itu daripada status ASN. Jadi bagaimana? Kebetulan kemarin enggak ada. Jadi saja tambahan regulasinya khusus untuk melindungi sampai dari tekanan-tekanan. Iya.
Ya, sekarang teman-teman ya ngajarin teman-teman sana protes itu tapi kemarin tinggal satu itu kita. Pandangannya akhirnya itu merekrutnya mulai dari sekolah kan khusus untuk putra putri bagian berprestasi disekolahkan mulai dari Kemarin ada spesialis tingkat di situ mempunyai kerja seumur hidup seperti itu kan. kemarin ada tidak urusnya. Tahun tahun atau berapa banyak usia Ada tidak urusnya terasli kalian. Iya. Diseleksi akademiknya dan seleksi akademik di UNER maupun UNBRA tidak bisa diintervensi. Walaupun ini terasli yang karena kelihatan di situ ya biaya kan berdiri kan daripada setiap orang bisa menyekolahkan spesialis lagi ganti lagi ini dari dasar sampai jadi kita dengan waktu lama itu kajiannya di Ada memang kita itu punya kalau ASN itu kita masalah aja ini memang awalnya seperti dari orang itu dari ASN fungsi ya harusnya nggak apa-apa saya turun lah kalau ngomong pak gini-gini nggak apa mesti ngomong dulu terus ya nek ASN saya lebih optimis karena memang kalau kita ada aturan itu ya makanya itu tadi kalau di rumah masuk dulu ya nggak ada di kelihatan jadi tadi di awal transaksi saya nyampaikan bahwa ini kebijakannya daerah nggak ada urusan sama orang lain ya tadi saya sampaikan nggak ada urusan sama lain ini pure kebijakannya daerah yang saya bilang tadi itu sebenarnya ini lompatan yang cukup bagus nasihatkan berani melontarkan ide itu melaksanakan sampai dengan sekarang mengawal itu dan ini pure nggak ada urusannya sama orang lain kementerian juga nggak ada urusan mau kita biayai penuh ini kewenangan daerah yang kita ambil gitu. Kita ambil jadi nggak ada urusannya sampai khawatir dengan kebijakan kalau seperti ini boleh kok secara kepegawaian gitu sampai nggak sering dengan kata boleh sampai tidak bisa bertahan gitu kan Ini mungkin bisa sedikit tambahkan kalau untuk keterkaitan dengan SIP misalkan kita sudah menjadi dokter dan kita sudah melakukan penandatanganan tentang sakura kerja seandainya dia lari kita bisa mengajukan band untuk SIP ke itu ada beberapa contoh yang terkait benar-benar tahu ada di izin diberikan itu Papua melarikan diri memang dicari begitu orang langsung di band ya langsung dan bakalan keluar dan bakalan SIP-nya langsung SIP-nya ini sudah besar sampai punya ini apa USG 4 dimensi begitu 1 bulan ketahuan langsung tutup ini hutan pengabdian jadi kita bisa mengajukan ke Kemenkes untuk menutup akses ke SIP jadi dia nggak bisa bekerja untuk saat ini memang SIP kalau dulu zaman saya SIP belum terlalu jadi ada yang lari masih bisa istilahnya ikut ke teman-temannya kalau sekarang nggak bisa teman-temannya itu maksudnya teman-teman ya tapi nunjuk SIP sama temannya sekarang udah teman-teman udah nggak berani sama sekali jadi Pak Iya. Jadi kita mulai awal ya pelan-pelan. Pergub ini kan membahas tentang pemenuhan kebutuhan dokter spesialis. Terkait jadi ini substansinya adalah pemenuhan kebutuhan dokter spesialis. Kalau kami dari bagian organisasi, kami akan membahas terkait pemenuhan kebutuhan
berkaitan dengan analisa kebutuhan pegawai. Untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis ini mohon koreksi, menurut regulasi yang kami baca, untuk rumah sakit tipe D, ini yang saya catat, rumah sakit tipe D itu rumah sakit yang mempunyai pelayanan medik paling sedikit 2 spesialis dasar. Spesialis dasar itu kalau yang di tabel ini adalah penyakit dalam dan anak yang wajib. Dalam rangka meningkatkan pelayanan paling banyak bisa menambah 1 pelayanan medik, yaitu untuk pelayanan medik spesialis dasar dan 1 penunjang medik spesialis. Penunjang medik spesialis ini yang kami catat di sini adalah ada spesialis anestesi dan terapi, rehabilitasi medik, radiologi, dan seterusnya. Jadi ketentuannya yang kami rawat dari Pak Pram tadi, yang tipe D itu bahwa minimal ada 4. Yang ada 4 dokter spesialis itu adalah rumah sakit tipe C. Kenapa minimal itu 2, kemudian boleh nambah lagi 1? Pada saat nambah lagi 1 itu kan berarti maksimalnya 3, sehingga tidak melewati ketentuan yang tipe C. Yang tipe C baru minimal ada 4, yaitu penyakit dalam, anak, obstetrik, dan gini obgyn lah singkatannya. Itu yang tipe C. Berarti kita cuma butuh dokter spesialis itu 2, maksimal 3. 3 ini boleh dipilih bedah atau obgyn. Bedah atau obgyn itu tinggal menyesuaikan kebutuhan yang ada di bawean. Yang paling banyak pasiennya bedah atau obgyn. Seperti itu ya. Nah, untuk ini pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, kemudian itu tadi. Sedangkan yang sekarang dibutuhkan kan ini cuma 2 saja ya, atau ditambah satu lagi. Kok 4 ditambah 1 itu nanti tipe C namanya. Coba tunjukkan ada aturan ketentuannya yang tipe D itu dokter spesialisnya ada 4, itu tunjukkan ke saya. Soalnya di regulasi dari Permenkes tentang klasifikasi rumah sakit ini yang tipe D itu paling sedikit 2, tapi boleh nambah 1, jadi maksimal 3 kan berarti. Soalnya kalau sudah 4 dokter spesialis itu klasifikasinya jadi klasifikasi tipe C. Seperti itu. Terkait ya analisis kebutuhan yang berdasarkan ini panjang ABK. Sebenarnya tinggal dihitung aja. Kebutuhannya untuk dokter spesialis tersebut perlu ada 1 atau perlu ada 2. Tinggal dilihat di sana nanti di settingnya. Kan menghitungnya gampang. Untuk ASN ya, acuannya untuk jam kerja efektif itu 1 jam, 1 hari itu ada 5,5 jam. 5,5 jam itu artinya kalau gampangannya dokter spesialis itu sekali 1 pasien datang, itu misalkan kalau saya pergi ke dokter, itu saya kasih kira-kira 15 menit lah. Mereka bisa pegang pasien 15 menit, 1 dokter itu, berarti dalam 1 hari dokter itu bisa pegang 10 sampai 11 pasien. Tinggal dihitung aja, di data rumah sakit Umar Mas'ud, ada berapa orang sehari datang ke dokter spesialis. Kalau nggak sampai 10 ya berarti cukup ada dokter 1 saja. Tinggal kebutuhannya itu kalau kami dokter spesialis cuma 1. Kalau di ini analisa kebutuhan terkait dengan Pak Samsi itu dokter spesialis itu setara dengan dokter ahli muda, gitu ya Pak ya. Berarti analisa kebutuhan ABK-nya maupun di peta jabatannya untuk di rumah sakit masih pertama lagi 3B. Umar Mas'ud boleh Pak, karena ada ketentuan Kalau spesialis itu. spesialis. Kan ketentuannya di Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional, bahwa jabatan fungsional keahlian
pertama itu jabatan fungsional yang butuh keahlian tingkat dasar, yaitu dokter umum. Sedangkan ahli muda itu adalah jabatan fungsional yang butuh keahlian tingkat lanjutan. Itu dimaknai sebagai dokter spesialis. Yang madya itu tingkat tinggi yang utama, tingkat tertinggi. Berarti kami luruskan lagi di penyusunan peta jabatan maupun ABK itu nanti di Rumah Sakit Umar Masud maksimal analisis kebutuhannya yang diajukan boleh sampai jabatan fungsional dokter ahli muda, gitu ya Pak Sanji ya, ahli muda, tidak boleh mengusulkan madya. Jadi seperti itu kalau nantinya di ASN. Sedangkan pengangkatan jabatan fungsional kalau di ASN yang memungkinkan itu bisa melalui mekanisme pengangkatan jabatan pertama, perpindahan jabatan maupun kondisi khusus. Jadi kalau umpamanya nanti yang direkrut itu ASN, boleh nanti untuk pengangkatan jabatan pertama bisa formasi jabatan ahli muda. Berarti langsung mengajukan formasi ahli muda yaitu dokter spesialis boleh. Nanti pada saat rekrutmen PNS. Itu dari kami Pak Bram, sehingga apakah memang diperlukan dokter spesialis itu lebih dari satu? Kelihatannya kok sulit sekali mendapatkan dokter spesialis ini, cuma satu aja dokter wajibnya dokter spesialis anak dan dokter spesialis penyakit dalam. Sebenarnya kenapa makanya sistem pelayanan kesehatan kita itu berjenjang, kan berdasarkan rujukan. Yang pelayanan dasar itu adalah puskesmas, cukup dokter umum saja, tidak boleh pakai dokter spesialis. Kemudian yang rumah sakit tipe D, yang sehingga puskesmas dirujuk ke tipe D. Apabila di rumah sakit tipe D tidak ada dokter yang memenuhi kualifikasi, tinggal dirujuk ke tipe C dan seterusnya sampai ke tipe D. Itu apa? Oke, terima kasih Pak Bram. Harusnya dulu waktu kita bikin pertama itu Pak hadir ya. Tapi bukannya kita tidak undang loh ya, kayaknya kita undang sih. Makanya gini, waktu dulu itu kita susun dan kita ramatin seperti ini. Bulan mungkin Pak Iya. Tapi ini udah jadi clear gitu. Paling tidak untuk pengetahuan kita dan pada saat kita ambil kebijakan itu harus ada yang bisa menjelaskan seperti ini. Harusnya seperti itu. Saya sebenarnya mau jawab, cuman tidak enak sama yang punya gawe. yang punya tusi. Enggak, saya enak yang punya tusi. Kalau memang mau dijelasin, mau dijelaskan kesehatan rekomendasinya atau masukannya dari Bapak seperti itu. Silakan. Yang aku ini bisa ditambahin form. Memang bahan itu secara geografis memang beda dengan masa depan. Di dalam PP yang terbaru peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2021 terkait bidang pemasyarakatan itu malah minimal dalam beberapa perizinan itu hanya satu spesialis anak. Semua itu tenaga yang lain akan dihitung terkait dengan analisa bukan spesialis seperti itu. Kenapa di bawah itu kita minimalkan yang dasar saja harus ada? Karena untuk rujukan ke kepulauan itu aksesnya agak sulit, sehingga walaupun Permenkes 56 tahun 2012 bukan merupakan suatu dasar, tapi bisa sebagai acuan bahwa minimal untuk rumah sakit kelas D 4 dasar ditambah 1 penunjang. Walaupun tidak digunakan sebagai dasar, tapi Permenkes 56 tahun 2014 itu bisa sebagai acuan. Malahan PP yang sekarang terkait dengan rumah sakit itu malah hanya 1.
mungkin kelas D, B, A itu hanya satu, hanya spesialis anak saja. Lainnya spesialis lain ataupun subspesialis itu menentukan ditentukan dengan analisa beban kerja seperti itu. Perizinan seandainya nanti rumah sakit Gresik Sehati hanya ada satu saja spesialis anak umpamanya, secara perizinan boleh, tapi kembali lagi masuk rumah sakit kelas C hanya anak saja, seperti itu. Makanya diperbolehkan atau boleh spesialis dasar plus spesialis lain. Jadi seandainya rumah sakit bawahan itu ada di daratan yang aksesnya rujukan mudah, mungkin tidak apa-apa sesuai dengan tadi, dan itu mungkin Permenkes 3 2020 nih. 2020. Iya, itu 3 2020. Sekarang ada yang baru Bapak PP 47 tahun 2021. Nah itu sebagai dasar di dalam lampirannya. Gitu. Jadi harapan kami supaya teman-teman atau masyarakat bawahan memudahkan untuk aksesnya ke rumah sakit. Jadi kita sediakan yang 4 dasar tadi. Karena sesuai transformasi kesehatan ya Pak ya, kita harus meningkatkan akses itu kepada masyarakat. Terima kasih. Memang harusnya yang dulu tapi sekarang karena seperti yang saya tadi, semua analisa beban kerja ditambah dengan memudahkan aksesnya dengan masyarakat. Ada kemungkinan nggak RSUD Markasud itu dari BPC? Betul. Tapi kemarin sebenarnya di rapat-rapat dengan diri dengan komisi 4 itu sebenarnya maksudnya dari tipe C. Memang tim kita memang secara kesiapan sumber daya itu memang masih Kesiapan sumber daya ya? Iya. Itu saya dengar. Kita memang. Nah, kenapa saya tanyakan? Karena saya dengar ada bukan tekanan, ada arahan atau ide Markasud itu dinaikin ke C. Ada ide seperti itu. Ternyata sumbernya dijawab. Komisi D itu ingin ditekan. Nah, ternyata menurut perhitungannya Dinkes, sumber dayanya tidak atasi. Sumber daya itu tidak hanya SDM ya. Oke, sumber daya itu betul. Harus ada yang seperti di RSGS. PP-nya ada 100. Ya, karena ada persyaratan untuk tipe C itu mulai bed sarana prasarana. Nah, yang kita berhitungnya itu. Terus juga antara manfaat sama mudorotnya besar mana ya Pak? Oke. Dibuatkan rumah sakit tipe C yang datang ke situ cuma beberapa orang. Betul. Pegawainya cuma berapa Pak? Jadi itu alasannya. Nanti kalau sudah bisa berkembang jadi besar. Ya nanti Pak dipikir lagi. Tipe C banyak ya. Biasanya sama dia mikirnya dodo. Nah, ini untuk pengetahuan kita biar kita catat sejarah kita sendiri ya. Apa itu sebelum regulasi ini muncul Perpu 16 2023 itu sebenarnya tidak hanya ide ini yang dimunculkan oleh rekan-rekan di dinas kesehatan maupun di Bupati sendiri, karena saya diajak sharing dengan Pak Bupati, dengan Pak Dr. Ali, dan 3 orang, saya Dr. Ali, Pak Bupati, itu ngobrol Mas. Tidak hanya skema ini sebenarnya yang kita bicarakan pada saat kita juga berpikir masalah tadi yang Bu Rum sampaikan, sulit loh kalau seumpama dari kepulauan itu bawa pasien itu ke rujukan sesuai penjenjangan yang diidealkan oleh Permenkes. Ini tak beda ben kerumunan gitu. Suara saya tak bisa. Penjenjangan betul, ada penjenjangan DCBA
Vaskes tingkat 1, tingkat pertama, betul, tidak salah itu. Tapi itu kan regulasi untuk seluruh Indonesia ya. Makanya kita bikin regulasi kita sendiri, kita bikin kebijakan kita sendiri. Dan ini tidak ada yang urusan melanggar. Karena ini kebijakan kita tahu urusan kita tahu kondisi kita. Kemanusiaan tadi. Bukan masalah kemanusiaan, tapi ini urusan wajib yang harus kita lakukan. Iya. Mendekatkan layanan tadi. Mendekatkan layanan, ada ide karena bagaimana kalau seumpama kita itu bahwa orang dari Bawean itu operasinya di RSUD Musina aja bisa, tapi apakah cukup efektif dengan apa? Apakah bisa dalam kondisi kedaruratan? Apakah kita sudah hitung antara kita sewa heli? Serius mas, kita hitung. Hebat saya, karena saya tidak bisa hitung heli. Pak Yani, Dokter Ali sama saya pernah menghitung itu. Itu sudah kita perhitungkan dengan investasi, cara investasi kita dengan model seperti ini. Itu sudah pernah kita perhitungkan. Skema itu gagal. Ada skema lagi seperti yang tak ceritakan tadi, pinjam kerjasama kita dengan rumah sakit lain. Sebenarnya ada, dulu pernah ada tawaran kita dipinjemin yang dari Malang ya Pak. Tapi pernah ceritain. Malang itu mengiyakan rumah sakit apa namanya? Saya pulang sana. Enggak, saya itu pernah diceritain soal sama. Saya bilang ada pada saat kita mau luncurkan satu program lagi, kita minjem spesialis dari tempat lain, kabupaten lain. Kalau seumpama RSUD tidak bisa, si Fatmawati tidak bisa, si ini tidak bisa, gitu ya, tidak bisa dipinjam. Boleh loh kita itu pinjam dengan orang lain. Dan itu ada bentuknya kerjasama. Ada satu masalah ternyata izinnya dia harus orang satu dan tidak bisa, dan kalau seumpama itu tidak boleh dikasih untuk non permanen gitu ya. Kalau seumpama kita pinjamnya cuma 2 minggu gitu, nggak bisa ternyata aturan kesehatan. BPJS Habisnya tuh harus keluar masuk. itu nggak bisa. Padahal kalau saya besok. Cuma secara sistem mungkin rumit ya. Akhirnya kita keluarin lagi regulasi ini, kebijakan ini ya. Kebijakan ini. Akhirnya mengambil kebijakan, pemutus mengambil kebijakan Oke, kalau skema ini tidak bisa, kita bikin skema lagi ya, akhirnya jalan. Dan tugasnya ada dan sekarang mengawal itu sampai saya itu bilang atau itu sampai lali. Jadi ya memang kondisi di Bawean modelnya seperti itu. Kondisi di RSUD Umar Masud memang kondisinya seperti itu. Jadi exclude lah itu. Masalah kalau saya sih tidak begitu khawatir rules yang Pak Bagio ya menurut saya. Karena saya tahu Pak Bagio banyak yang beliau pikirkan, tapi beliau mesti ngomong betul, nggak ada yang salah. Harusnya dulu kita ajak mulai awal, tapi harus sering-sering ke Bapak kalau semua mau. Ada sudah ya Pak ya? Cuma ngopinya kurang jauh. Kopinya di Bawean kan? Bisa aja Juli Pak. Ya, itu saya sekalian sampai kasih tahu tentang masyarakat Umar Masud. Iya, Saya belum pernah ke rumah masuk. Belum.
Saya bakal ke rumah sakit Nafas sebelum Tapi kan Pak Samsi ingin tahu panasnya matahari, kita kan nggak harus datang ke mataharinya. Cukup cerita. Kalau ingin tahu orang sakit kanker kan kita nggak harus sakit kanker. Artinya punya empati yang tinggi ya. Itu nggak enak. Enggak. Itu untuk simpati toh. Untuk simpati makanya. Karena sudah masuk pas belum aktif, belum jadi masuk itu kalau nggak salah sempat jadi puskesmas di situ ya. Iya, puskesmas Angkapura Tina. Nah, sebentar belum jadi yang sebelum itu Sanggapuranya jadi. Saya kira-kira lebih baik kami puskesmas sampai rumah sakit. Sama-sama ramainya. Oke, jangan salah dulu. Sama-sama ramai. Alkes nggak punya, kita punya itu nggak ada kita. Iya. SDM itu sangat rumit. Gitu tadi nanti setahun 2 tahun dia nangis minta pindah. Nah, misalnya ini baru, ini pikiran nakal-nakalan. Orang-orang itu diberi kepastian Pak, Mas. Misalnya kalau setahun, kemarin setahun diganti liane, lo kira-kira bisa nggak ya? Untuk menjaga di sana kontinuitas SDM itu, jadi jelas lah. Tapi nanti kita kasih tunjangan, misalnya kepengen mulai 1 minggu itu ingin mau diganti, sehingga nggak ngurangi gajinya, dan juga dikasih tunjangan tugas jarak jauh. Itu mungkin yang perlu kita PR kan, karena selama ini kan boleh bilang yang mendapat tambahan insentif kan hanya itu. Sementara nakes-nakes yang lain kan bodoh sorong nih di sana nggak bisa pulang-pulang. Makanya itu kan Tapi belum ada Ya, itu insentif perlu- untuk orang perlu- belum ada, sehingga memang yang manusiawi lah mereka 2-3 tahun sudah nangis-nangis minta. ini saya nggak usulkan 2-3 tahun loh Pak, setahun. Tapi setahun itu aja itu tadi kelebihan yang kita kasihkan. Kalau yang mulai 1 minggu iso, tapi ini dia. Sehingga untuk kontinuitas itu tadi bisa. Oke, itu nggak apa-apa kok. Apa asal di TPP-nya Pak Akbar diatur. Itu yang Khusus apa? Khusus yang daerah jauh kan ada itu aturannya. Lokasi kerja. mestinya Iya. jangan jangan Tapi khusus diatur yang dokter spesialis. Yang lainnya juga maksudnya. Yang lainnya juga. Kan ini loh misalnya sampean ditugas berkono setahun toh, tapi pasti tanggal sekian balik ganti orang lainnya, tapi dengan tambahan tadi itu loh. Untuk supaya kesananya dia itu semangat. ya, Sama coba ada kono seminggu. Bisa diatur semua. Loh, Tapi Sing ngawasi sih. inti permasalahan ini bisa cepat selesai, Pak Samsi itu. Bahwa gawean itu dari kabupaten dewe sehingga bisa ngurus-ngurusi wong gawean kok. Tapi kalau kamu biasanya mikirin ngono kok. Oh, ini biasa kowe wis. Nek wis itu beres. Karena biasanya itu harus sering-sering ngomong skema. Karena beliau itu pengampunya TPP ya. Hubungannya sama Mendagri itu biro ketawanya Mendagri. Jadi atur seperti apa kira-kira yang paling Paling pas. benar gitu ya. Benar kira-kira seperti apa nanti kita bicarakan di regulasi yang lain, karena pasti itu bakalan muncul di regulasi yang Iya. lain, bukan di regulasi. Mungkin di komponen DPP atau apa untuk mengikat mereka lebih supaya bisa bekerja dengan tenang. Tuh. Di sana nggak punya keinginan untuk pulang-pulang. Pasti ada. Tapi itu tadi Pak Samsi sampaikan itu kitanya Pak Samsi itu mengenai ke Ginkes itu karena kondisi di sana memang seperti itu. Aku dengar setahun orang seminggu. Saya itu Saya di orang bilang seminggu itu bisa merasakan. Tapi ditambah 1 bulan.
kan seperti itu solusinya Mas Andi. Kita mengacu ke swasta ya, kayak PT Freeport itu ya, kerja di tembaga murah sana. Mereka tetap kerasan. Kenapa mereka tetap kerasan? Nah, supaya dia tidak pulang-pulang, datangkan hiburan setiap minggu atau setiap bulan. Bukan orangnya yang setahun pulang, hiburannya yang didatangkan ke sana. Kalau istrinya hanya bisa ketemu sebulan sekali, ya berarti cari hiburan pengganti istri. Iya, sampai situ pun main wifi loh. Langsung mudun ya. Gitu Pak, pastikan di sana ada hiburannya gitu Pak. Mereka kan cepat pulang karena kurang hiburan Pak. Direkam ini. Rombongan kali jadi putar dengan ke Tapi untuk biar nakes itu kan perempuan. Kebanyakan perempuan. Jadi kalau hiburan saya kurang perlu. Itu kan kalau itu kan puskesmas. Dok kayaknya jangan pengen pindah saya. Biar dikasih hiburan. Kemarin juga saya sempat ngobrol itu sama teman puskesmas, teman-teman sakit, memang kalau nominal dari tunjangan juga dari memang cukup rendah. Saya cukup rendah dibandingkan dari teman-teman yang bicarakan. Jadi ada paling juga apa tidak dimungkinkan insentif untuk penambahan sebagai tenaga kesehatan atau tenaga sakit dengan klasifikasi daerah. Itu memang pasiennya jumlahnya sedikit ya Dok, yang sehingga jaspelnya jadi rendah itu. Yang di Rumah Masud memang jumlah pasiennya sedikit. Kalau dulu Satu masyarakatnya sedikit dan jumlahnya memang sedikit karena banyak yang ngambil. Jadi roti itu harus dibagi. Saya benar ya, saya ngomong harus dibagi itu ya. Salah. Roti itu nggak harus dibagi. Jangan ada yang bagi. Atau makan orang kelompok dengan jumlah. tapi kok ya khususnya di awalnya masih kami kan khusus di puskesmas itu. Makanya saya juga pada saat dengar itu mau dicek kan Tapi tadi di saya itu yang dari luar loh Pak, bukan yang asli Kabupaten tuh ya. Yang dikasih tadi itu yang setahun itu pasti dikasih kepastian bahwa dia itu orang setahun dan juga dikasih program baru. kalau saya untuk jangka pendek Mas terus si jinggur itu Jadi ojo kali hiburane. Dari kembali hiburan. Kota itu ada taman hiburan alam lain. Nah, Kalau pesiar-pesiar sering kan di sana sepertinya ada hiburan deh parkir udah ternyata kalah nggak semua itu mana kan? Itu apa udah pinggirnya apa itu? ada nilai hiburannya ini alam lain itu kurang menghibur, kurang menghibur alam lain nggak? Kurang begitu deh. Nah, itu hantu itu. Yes, dokter ini kalau hiburan apa ngono lho Pak. Dari pembicaraan tadi kayaknya dinas kesehatan sudah mulai berpikir harus ngobrol sama siapa aja untuk menyusun dengan baru. Saya mau silakan. Tapi kondisi kerja Oke, jadi satu kondisi kerja untuk orang masyarakat. Tapi orang untuk bagian dewi yang berkaitan bagian juga ada kondisi kerja. ya kalau dari tidak dari kata-kata itu Kali-kali ini nggak bisa jawab. Asli sama tidak sih. Enggak, dibuktikan dengan ini akte lahir. Akte lahir bagian boleh menerima PPP kondisi kerja itu mau. jadi banyak faktor ya, banyak variabel. Ternyata pada saat kita susun regulasi itu Boleh celah banyak aja. faktor, banyak variabel, banyak kemungkinan, banyak yang harus kita pertimbangkan.
yaitu tugasnya dinas kesehatan untuk merangkum semuanya. Satu, KTP selain KTP bersih, asalkan dia istilah dinas kesehatan ongoing tadi sudah ada masalah kan, clear ya. Oke, kalau udah clear berarti ya cuman itu aja sebenarnya rumusan kebijakan yang kita butuhkan, masukan dari rekan-rekan semuanya. Saya kira untuk yang pemenuhan dokter spesialis di RSUD Marmasud bisa kita selesaikan ya. Banyak pembahasannya udah bisa kita selesaikan ya. Kita ganti ke pergub yang satunya lagi. Oke, terima kasih. Lanjut satu pergub lagi perubahan satuan harga satuan biaya operasional kegiatan. Itu juga kenapa saya barukan seperti yang saya sampaikan tadi, karena dinas kesehatan butuh satu lagi angka untuk Umar masuk dulu gimana? Dari tetap ya. Yang Umar masuk tetap. Dulu 40. Dulu 40. Oke, Pak. Oke. Ada dua. Jadi untuk yang pas saatnya kedua untuk ekstra sama yang punya dinas kesehatan. Saat mungkin saya ke dinas kesehatan dulu ya. Dinas kesehatan dulu. Sebenarnya yang mau diubah itu yang mana? Satu, ya, yang mau diubah yang mana? Kedua, yang baru yang mana, dan patokan harga. Karena ini kita ngomong ada satu harga, artinya masih ada kertas kerja atau patokan harga rujukan yang dijadikan dasar untuk usulan harga baru atau perubahan harga. Monggo, yang saya insentif saja itu berdasarkan bulan dan tentang muncul angka 60 juta ini berdasarkan pada saat ini untuk penugasan dokter spesialis itu kita dari Perda itu mendapatkan 40 juta, sedangkan ada tambahan 27 itu dari Kemenkes. Kita menunjukkan angka 60 juta ini dan ini di anggaran kita juga sudah ada. Saya kira menunjukkan 6 angka 60 juta. Dan kan langsung mulai kita jadi 60 juta aja. Oke, jadi satu dulu yang masuk dulu. Kenapa 60 muncul? Karena yang kemarin itu munculnya 40 gitu ya. 40 plus 20 juta. Maksudnya gini, 40 itu yang dibiayai dari APBD, insentif daerah. Nah, ada anggaran 20 juta. Kalau seumpama PGDS itu kan apa itu penugasannya dari Kemenkes. Si Menkes ngasih 27, ngasih 27. Pemkab ngasih 40 seperti sampaikan tadi tidak 40 dari Pemkab, 27 dari Kemenkes. Nah, program ini habis. Gitu ya. Program ini tidak ada, sudah tidak ada. Sebenarnya masih ada, tapi itu ditempatkan untuk di luar Jawa semua. Luar Jawa semua, artinya kita tidak dapat. Uang untuk dapat tuh
ditempatkan di luar Jawa. Di luar Jawa itu Bawean itu luar Jawa. Secara teritori itu Bawean itu ekstra teritorinya Kabupaten Gresik. Berarti masuk kategori itu Pak, luar Jawa. Tapi benar Pak Bagio, luar Jawa memang. Luar Jawa, saya coba. Itu siapa yang bilang dia ada di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Ya gini, dokter Sedia ini kalau lawan orang-orang administrator ini yang kalau menurut saya hari ini spesialis-spesialis itu ditempatkan di provinsi di luar Pulau Jawa. Daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan. Juga Terpencil, kepulauan, perbatasan di sendiri dengan perbatasan Bawean nah, masuk kategori itu ya. Ini tuh tambah tengah Ini kan luar Pulau Jawa. tapi orang itu mau perbatasan itu. Ya, kecuali kalau yang ditambah klausul dari buku tadi perbatasan terluar terpencil nggak masuk ada prioritas. jadi 60 itu angkanya dari situ. Kalau kita ngasihnya cuma 40 sesuai perjanjian lama, tidak ada yang mau. Kayak contoh ya ini tadi loh yang apa anak ya, yang anak itu kan akhirnya tidak ada pendaftar kan? Belum ada peminatnya itu karena bisa jadi menurut perhitungan Dinkes artinya itu untuk ukuran apa honor tenaga itu kecil. Kalau kita cuma 40 karena biasanya itu 40 plus 27 67. Nah ini kita naikkan standarnya jadi 60 biar nggak kosong seperti hari ini. Kita buka 40 nggak ada yang daftar. Ini 1 bulan ya. Itu mengacu standar mana? Iya. Oh ya. Ada 40 plus yang Plus 27 ya. Yang sekarang itu yang untuk yang Marmaskut. Ini pasti potong pajak enggak, Bro? Saya jelaskan ini, pasti potong pajak kan dia. Ini nggak perlu saya menjelaskan. Sudah termasuk pajak apa? Tapi masih potong pajak. Iya. Potong pajak juga hambat. Kalau mau sudah itu nanti teman kayak sudah dipotong pajak. Kemarin juga pajak. Ini awakmu dipotong apa enggak? Ini hotel nanti. 15 ya. Ini sekitar kamu? Oke. 5%, tadi mau mas? 15. 15. 15. Setara golongan dari 5% sih. 5%. 5%. 15 ya. Kalau 15% itu kan golongan 15% sih. setara golongan 4. 5% sih. golongan 4 Kan kesiapan. 5%. Oke, untuk satu angka ini ada Mungkin terkait mainnya bukan terkait dengan model aja, mungkin ada fasilitas yang mungkin BPJS atau apa kan sekarang mungkin diusulkan kalau memang itu menjadi haknya dan kewajibannya dari pemerintah daerah. BPJS itu BPJS karena ini kan baru termasuk kan harus Iya kan BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Itu nanti diatur yang bayar si pemberi kerja atau pekerja. Kerja 4%. satu poin loh, aturannya Pak. sama. Ini termasuk BPJS, termasuk termasuk pajak-pajak yang lain, kan? Ini ya. Ini berarti ini kotor. Ya kan juga kotor. Ya, pakai gumpe itu. Kotor ya. 60. Ada lagi? Ini 60. 15. Sekarang yang 15 ini untuk dokter spesialis rencananya untuk ngasih honor atau
belanja jasa tenaga kesehatan untuk yang rencana rumah sakit Sehati. Rencana rumah sakit Sehati 15 juta kotor plus bisa jadi plus jaspel kalau memang itu Spesialis. memungkinkan. Angkanya dapatnya dari anggaran dulu. Silahkan dijelaskan. Oh iya, wes. Terima kasih. Untuk angka 15 juta ini kita sounding dengan rumah sakit RSIS juga dengan rumah sakit salah satu dua rumah sakit tipe C yang ada di Kabupaten Gresik. Untuk yang rumah sakit tipe C yang sudah beroperasi lebih dari 5 tahun ini di angka sekitar 10 sampai 15 juta. Mereka dari perlu jasa pelayannya mereka mendapatkan tim butik kumpe antara 50 sampai 100 juta per bulan. Yang kedua, di rumah sakit tipe C yang kurang dari 5 tahun operasionalnya, ruang duduknya itu sekitar 5 sampai 10 juta dengan pendapatan kumpe setelah ditambah dengan jasa medis, jasa pelayanan itu sekitar 10 sampai dengan 15 juta. Sedangkan di RSIS ini untuk dokter spesialis mendapatkan 7 juta belum ditambah dengan jasa pelayanan. Karena di sini rumah sakit Ibu Zina, rumah sakit Fisik Sehati dari beberapa dasar rumah sakit dengan ring antara 10 sampai dengan 15 juta, maka kita ambil itu adalah 15 juta yang tertinggi. Karena apa? Karena rumah sakit Fisik Sehati itu mungkin dalam 1 tahun pertama itu juga jasa pelayanannya masih sedikit karena perlu waktu untuk bekerja sama dengan BPJS. Ini kita ambil nominal yang tertinggi dari pembanding kita baik di rumah sakit tipe C swasta yang di Gresik dan juga dengan RSIS. Itu merupakan dasar kami dinas kesehatan kenapa kami mengambil 15 juta. Dan kedepannya setelah nanti mungkin bekerjasama dengan BPJS dan itu akan bertransformasi menjadi BUD, untuk angka ini nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebijakan dari direktur rumah sakit. Oke. Jadi kenapa 15 meskipun tadi angkanya kalau buat dari petani itu tadi paling tinggi sebenarnya 15. Penjelasan tadi. Nah, jadi sebenarnya kita nggak bisa hitung dulu dan PR-nya juga berarti harus ada perhitungan perkiraan kebijakan regulasi yang atur tentang jasa pelayanannya Sehati nanti kira-kira skemanya seperti apa dan regulasinya juga harus gimana. Untuk yang hari ini kebutuhan DPA mereka, kebutuhan LKA mereka itu harus sekalian kita cantumkan yang berspesialis di Sehati dengan penjelasan. Oke, lanjut. Setelah 15 Mas Saad. Enggak, Saad. Ini honor untuk apa? Salam tempel. Bicara atau seperti apa, Mas? Kenapa? Diingatkan di kontrak maksudnya untuk dibayarkan maksudnya ikut di kontraknya. Kalau di kontraknya yang diberikan BPJS tadi. Oh, iya. Siap. Di kontrak, di kontraknya apa kontrak bedanya nanti dikasihkan bahwa 60 itu termasuk ini. Lanjut, Mas. Apa gengsi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Interaksi perlu difasilitasi. Yang pertama untuk ini yang baru dari sebenarnya secara real itu sudah memang sudah dilaksanakan, cuma baru mau diatur karena mulai tahun kemarin tahun ini itu adanya standar harga itu cuma pencalonan masuk sumber PHBI itu nilainya 2 juta, itu sudah beberapa tahun, 5 tahun terakhir 2 juta. Jadi tidak pernah layak ketika misalnya permintaan ini ngasihnya itu minimal 5 juta, tapi ternyata di anggaran tetap muncul 2 juta. Kalau mau diajukan ke sini ke bagian pembangunan melalui produk, karena mungkin banyak problem, jadi itu akhirnya ya terus untuk 2 juta. Sebenarnya ngasihnya kita sudah 5 juta. Malah yang terakhir kemarin yang di apa? Yang terakhir yang bisnis kalau bisa itu nanti dapat yang terakhir yang bukan di apa? Menjadi Eropa ini yang Eropa sama harusnya sudah 40. Bilangnya siapa gitu. Kemudian kalau mengaca sebelumnya sebenarnya sudah ada, cuma bukan kalimat pencerahan. Dulu kalau zamannya sifatnya Eropa ini kan penandatangan Roma. Kalau dengan tingkat maksudnya penandatangan Roma itu kalau Roma pribadi itu 50 juta langsung dengan gaji Roma 50 juta. Kalau pendanaan soalnya teman-teman yang masuk 100 juta itu dulu yang nanti juga ekstra waktu itu ya enggak dulu kalau sekarang mungkin 2 karena dua atau 3 kali lipat. Jadi itu sebenarnya sudah terjadi di pencerahan. Kalau Pak Kabar bilang standarnya apa itu yang saya tidak bisa bagaimana, karena dimanapun orang datangkan kiai itu bilangnya cuma satu, umumnya dikasih segini. Kalau misalnya kita ngasih di bawah itu bisa bilang nggak mungkin mau. Kalau jenengan bilang itu nggak usah pindah, itu kan kami kalau kesal, ya nggak usah pindah saja kami kalau kesal. Tapi kalau itu kebijakan beliau yang kita tidak berani bisa tidak cukup mungkin. Nah ini acuan kita yang ini kita pakai produknya Jombang sama di produknya ada yang dulu ini. Boleh Bapak Dio dari Nona, dari Leona ini. Ya, gona Jombang wae. Kalau di Pergub Pacitan nomor 127 nomor tahun 2020 juga tentang serat harga itu ada standar untuk membalik nasional sampai 50 juta. Kalau di Pergubnya yang Jombang yang terakhir itu standarnya sampai 125 juta. Kalau yang ini akan ke 150 juta sebenarnya akan realnya di sini. Kita ngasihnya itu yang sama itu nanti kebijakan meskipun kita jangan baca pakai terima kasih. Memang dulu rekeningnya itu terkait dengan pembicara BLB itu rekeningnya kan dari besar agama. Sedangkan kita dulu itu rekeningnya narasumber tapi diikat dengan BLBI yang mana BLBI itu kan dari besar agama saja. Ini saya taruh ke rohaniawan mungkin lebih bersih ke soalnya ini hanya ditambah kegiatan keagamaan. Terkait besaran memang sudah sesuai dengan referensinya kan dari Pergubnya dari Jalan Jombang dan Rumah kita, tapi saya ubah sedikit dan setuju oleh tim. Intinya ini sudah disetujui oleh tim teknis dan tim anggaran juga. Terkait besaran 150 memang benar dari pengalaman daerah kita untuk Habib Syekh itu. Memang di acuannya, maksudnya referensi itu 125, setelah koordinasi memang itu
per 10-nya, jadi ada pengikutnya. Kalau yang 50 itu individu, jadi penceramah individu. Mungkin ini. Ya, ya, Mas. Saya itu dengarnya sebenarnya perubahan kesra itu banyak tinggi. Aku ceritanya tadi, makanya aku suka. Perubahan kesra yang saya dengar sebenarnya itu angka satuan harga untuk juara FTG. Ini Mas, FTG ya? Sudah ada, enggak khusus LTI. Iya. Tingkat kabupaten. Ya, itu malah yang saya dengar mau ada perubahan karena dianggap terlalu kecil. Ya kok dan jadi apa? Pokoknya juara saya. Itu yang ngaku kan, paling saya dari ngajikan. Jangan suara itu emang Gresik, barang Gresik sing melok makili provinsi nasional itu. Di Perbu kita itu selainnya tidak ada mengatur kajian untuk juara MDQ, tapi ada fasilitas untuk juara tingkat provinsi, kabupaten, terus kalau nggak salah kecamatan. Jadi mungkin pakai yang itu sudah bisa. Ini Gresik, makili Jawa Timur. Oke. Nah selama ini kan kita ada. Ya itu memang belum ada. Di kita kan di kita Gini ya. di kita tidak menjadikan hanya atlet dari mana atau lomba diwakili dari mana, tidak asing. Karena ini bukan Gresik, sing juara provinsi, mandi provinsi tingkat nasional. Ya selama ini nggak dapat perhatian. Tapi Bapak itu memperhatikan sing Ribet berarti bukan Ya, ribet. Iya. ya kan yang kita yang ada. Yang ada di Pergub itu dua. Yang pertama untuk juara MTQ, juara MTQ provinsi Belanda, kita itu juara satu lomba yang kabupaten itu seharusnya 5 juta. Kemudian juara 2, 3 juta setengah, juara 3, 2 juta setengah, juara kegiatan turunnya 1 juta. Kemudian kalau ribet itu kalau peserta itu MTQ tingkat provinsi itu sudah banyak. Juara 1 kalau tidak salah 32.500 senilai berapa umroh. Jadi kalau nanti di SK kan bupati menerima berupa uang, tapi dimotivasi dari uang itu untuk digunakan untuk umroh. Kalau kita nanti ribetnya berupa umroh malah sulit di ekspedisian dan lain-lain bagi kita gitu. Kemudian yang memang belum ada itu untuk peserta MTQ yang ikut nasional itu memang belum ada. Berarti apresiasinya kalau itu kemudian juara 1 tingkat nasional atau juara 2 tingkat nasional itu sebenarnya mewakili Gresik, tapi ikutnya ikut kabinet provinsi. Memang wakilnya Gresik ikut kabinet provinsi, ada beberapa yang juara 1, ada yang juara 2. Sampai sekarang ya itu belum pernah mendapat apresiasi dari itu yang belum sama sekali sama. Ya itu saya ingat, jadi saya ingat, saya sebenarnya tidak dengar dari Kesra ya, saya juga tidak dengar dari bangunan, tapi saya dengar dari Pak Camat. Saya dengar dari Pak Camat. Sepertinya apa yang kita berikan itu terlalu sedikit ya Pak Camat. Ya ada kegiatan seperti itu Buka yang ciri-ciri dari Gresik. ya itu memang itu Kita memang kita terlalu apa ya? Terlalu kecil. Makanya orang-orang terbaik kita tuh banyak ikut daerah lain. Banyak ikut daerah lain. ini lebih termotivasi untuk belajar bulu tangkis daripada korupsi. Karena seperti Kita ini kayak umroh, perlu ikut ya sekarang. Apa saya itu 35. Sama ini kan 23 ya. Paling waktu itu dino. Jadi dino kok ana ya. aku apa saja jadi mana sombong cukup. Iya tadi bunyikan 23 kayak ketiti. Menurut saya
anu paling kita ya 35. Nek sampean 17 ya nek sing kelas sing biasa wis 45 nek kelas KKI ya 59. Oke, 25. Oh ya, Usaha penyelenggaraan perjalanan dan umroh. Jadi anu loh, kayak kemarin itu dari 200 berapa orang ya? Itu loh. Kenapa? Yang kemarin Oh, yang kemarin itu yang dapat 54 kali 4. 220. 220 aku nanti aku di itu sampai Pak Camat itu 54. Ada 54 kali 4, 21, 23 dan harapan. Di 54 cabang subcabang mobil itu cabang baru belum. Iya, cabang. Aku ceritain itu. Ya, satu itu dan dia omongin juga sih segalanya macam sih. Jadi akhirnya daripada belajar qiraah mendingan belajar tentang iya, menari dan menyanyi. Jadi pada namanya ketika bukan ribet sulitnya sulit. Nek sama nek banget itu kan enggak sulit. Ya, bukan sulit dalam artian sederhana, sulit dalam artian pagi. Oh, dalam artian urusan kedua sulit dalam artian karena tidak dilindungi oleh undang-undang. Ini dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang. Masalahnya kayaknya belajar bulu tangkis guru tangguhan dari juara bulu tangkis. Bakatnya mek iso maca qiraah. Bakatnya bulu tangkis. Jadi solusi kalau ucapan dulu dah. Ya wis. Oke. Cukup. Tapi kalau perlu dilakukan Pokoknya gini, kalau memang kalau memang ingin mengusulkan monggo. Jadi ditambahkan benar itu tidak menuntut untuk menerima usulan. yang ribet. Cuman bisa tim, jadi dibahas dengan tim. Kalau memang oke kan kita lanjutkan perubahan atau jalan itu apa. Ininya seperti itu dan dasari referensi ya minimal 2. Jadi ya, ada batasan menolak enggak. Apa-apa Mas Mo. Tapi sampean itu ngatur di standar satuannya, kalau dikawal kebijakan anggarannya, kebijakan anggarannya dikawal. Oke, Biasanya itu hal. Saya kalau aku di luar ngajar mau terima kasih kawal anggarannya. Susah cari kampung. Kita tadi dulu Mas, pada saat dia sudah ada 1 tahun 1 M itu kan jadi OT loh. Kawal sama diskusi kebijakan itu. Dua alat bukti ya. Sampai musuh nol itu kontekan nambah kabin. Beda. Dengan kita lihat kan beda. Oke, cukup Pak. Masalah cukup. Saya kira itu, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga ini draft ini sudah kami kirimkan. Aku daripada di Bogor dipaksa untuk mengeluarkan pergub ini, akhirnya sudah kami kirimkan ke provinsi. Kami mendahului kirim ke provinsi sebelum melakukan rapat. Tapi kan itu tadi tidak ada hal yang harus diubah. Jadi draft saya yang di provinsi masih sama. Itu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk berita lengkapnya, silahkan cek di laman website jdih.gresicap.go.id.